Selamat datang di Historical TV Konflik Abadi yang membentuk sejarah dunia Yerusalem, sebuah kota yang memiliki makna spiritual mendalam bagi tiga agama besar dunia, Islam, Kristen dan Yahudi, telah menjadi pusat ketegangan politik dan militer selama ribuan tahun. Di tengah-tengahnya terletak kisah penuh intrik, pertempuran, pengorbanan, dan agama yang bersinggungan. Salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah Yerusalem adalah Perang Salib atau perebutan Yerusalem yang melibatkan konflik antar kerajaan Kristen dan dunia Islam. Pada dasarnya, perebutan ini adalah bagian dari usaha Eropa Kristen untuk merebut kota suci Yerusalem dari kekuasaan Islam, serta upaya untuk melindungi atau merebut kembali situs-situs yang dianggap suci oleh umat Kristen. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang sejarah perang ini, latar belakangnya, tokoh-tokoh penting yang terlibat, dan dampaknya bagi sejarah dunia yang membentuk tidak hanya masa lalu, tetapi juga hubungan antara dunia Barat dan Timur selama berabad-abad. Latar belakang sejarah Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang telah menjadi simbol dan pusat keagamaan bagi tiga agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi umat Yahudi, Yerusalem adalah tempat berdirinya Bait Suci yang menjadi pusat ibadah mereka. Sementara bagi umat Kristen, kota ini adalah tempat di mana Yesus Kristus disalibkan dan dikuburkan. Sementara itu, bagi umat Islam, Yerusalem adalah tempat yang dianggap sangat suci karena Masjid Al-Aqsa adalah tempat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Kota ini telah menjadi medan konflik sejak zaman kuno dengan berbagai kerajaan dan imperium yang berusaha menguasainya. Namun pada abad ke-7 Masehi, Yerusalem berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Umayyah dan kemudian Abbasiyah. Ketika kekuasaan Islam meluas ke seluruh Timur Tengah, kota ini jatuh ke tangan Muslim dan menjadi bagian dari kekuasaan Islam yang besar. Pada saat itu, Yerusalem berada dalam damai relatif di bawah pemerintahan Islam. Namun, kedamaian ini mulai terganggu pada abad ke-11 ketika dunia Kristen Eropa mulai menghadapi ancaman dari penaklukan Muslim di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium serta kekuatan politik dan agama yang berkembang di dunia Islam. Pada saat yang sama, berkembangnya ideologi religius dan politis di Eropa turut mendorong hasrat untuk merebut kembali Yerusalem. Faktor yang memicu Perang Salib pada akhir abad ke-11, Eropa Kristen, terutama Kekaisaran Bizantium yang sedang mengalami tekanan dari serangan Muslim Seljuk, mengalami kesulitan besar dalam mempertahankan kekuasaannya di Anatolia. Pangeran Alexius bin Komnenos dari Bizantium yang melihat ancaman besar dari pasukan Muslim memohon bantuan kepada Paus Urbanus II di Roma. Paus Urbanus II dengan dukungan penuh dari Gereja Katolik menyerukan kepada seluruh umat Kristen untuk bergerak bersama-sama dalam sebuah ekspedisi besar yang dikenal dengan nama Perang Salib Pertama untuk merebut Yerusalem dari tangan Muslim dan membuka jalan bagi perlindungan bagi umat Kristen di Timur. Paus Urbanus II memandang bahwa Yerusalem harus kembali ke tangan orang Kristen, dan ia menganggap bahwa ini adalah panggilan ilahi untuk memurnikan kota suci yang telah jatuh ke tangan Muslim. Ia menyerukan agar umat Kristen Eropa berperang melawan pasukan Islam dan mengembalikan Yerusalem ke tangan orang Kristen. Di balik seruan ini, juga ada kepentingan politik dan ekonomi yang kuat, baik dari Gereja Katolik yang ingin memperluas pengaruhnya, maupun dari kerajaan-kerajaan Eropa yang ingin memperluas wilayah mereka dan mendapatkan harta kekayaan. Pada tanggal 27 November 1995, Paus Urbanus II memulai Konsili Clermont yang menjadi titik awal dari Perang Salib Pertama. Ia menyampaikan pidato yang sangat menggugah, yang tidak hanya memotivasi para ksatria dan petani di Eropa, tetapi juga menggerakkan mereka dengan janji-janji surga bagi siapa saja yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut Yerusalem. Ini adalah momen yang mengubah sejarah Eropa dan Timur Tengah secara permanen. Perang Salib Pertama, 196
1899. Pada tahun 1996, gelombang pertama pasukan salib berangkat menuju timur dengan semangat religius yang tinggi. Pasukan ini terdiri dari beragam kelompok, mulai dari ksatria bangsawan, petani yang terinspirasi oleh seruan Paus, hingga pedagang dan warga sipil yang tergerak oleh janji surga dan kekayaan yang mungkin didapatkan di timur. Perebutan Yerusalem dimulai dengan serangkaian pertempuran, pengepungan dan serangan yang mendalam ke wilayah Muslim. Salah satu pertempuran terbesar dalam Perang Salib pertama adalah pengepungan Nikaya 190 Sudu yang menjadi kemenangan besar bagi pasukan salib. Dengan dukungan Kekaisaran Bizantium, pasukan salib berhasil merebut kota tersebut dari tangan Muslim Seljuk. Kemudian pasukan salib melanjutkan perjalanan mereka menuju Yerusalem yang sudah berada di bawah kekuasaan kerajaan Fatimiyah, dinasti Islam Syiah. Pada tahun 1999, setelah hampir 3 tahun berperang, pasukan salib akhirnya berhasil mengepung dan merebut Yerusalem setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama beberapa minggu. Pada sudut Juli 1999, Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Kristen. Kota yang sangat suci bagi 3 agama besar ini akhirnya direbut kembali oleh orang-orang Kristen dan mereka segera mendirikan kerajaan Yerusalem yang berpusat di kota tersebut. Namun, meskipun kemenangan ini sangat besar bagi dunia Kristen, peristiwa ini juga menandai awal dari konflik yang lebih panjang dan lebih berdarah yang akan berlangsung selama berabad-abad. Setelah memasuki kota, pasukan salib melakukan pembantaian terhadap penduduk Muslim dan Yahudi yang berada di Yerusalem. Kejadian ini mencoreng kemenangan mereka dengan darah dan kekerasan yang mengerikan, yang kemudian dikenang dalam sejarah sebagai salah satu momen yang paling kontroversial dari Perang Salib. Perang Salib kedua, 1947-1949, dan kembalinya Muslim ke Yerusalem setelah kemenangan pasukan salib pada tahun 1999, kerajaan Yerusalem bertahan selama hampir 50 tahun. Namun kota tersebut tidak aman dari ancaman pasukan Muslim. Salah satu kekuatan besar yang muncul di dunia Islam adalah dinasti Zengid yang dipimpin oleh Imad ad-Din Zengi, seorang jenderal yang ingin merebut kembali Yerusalem dari tangan Kristen. Pada tahun 1944, Zengi berhasil merebut Edessa, salah satu kota penting yang sebelumnya dikuasai oleh salib, yang mendorong Paus Eugenius III untuk mengumumkan Perang Salib Kedua. Namun, meskipun pasukan salib kedua berhasil bergerak ke timur, mereka gagal mencapai tujuan mereka untuk merebut kembali Yerusalem. Kegagalan ini menunjukkan betapa sulitnya untuk mempertahankan kendali atas kota yang sangat strategis dan penuh makna bagi berbagai kelompok. Di sisi lain, Syahada Saladin yang akan dikenal sebagai tokoh besar dalam sejarah Islam muncul pada abad ke-12 sebagai pemimpin yang penuh ambisi untuk menyatukan dunia Islam. Pada tahun 1947, Saladin berhasil merebut kembali Yerusalem dari pasukan salib yang merupakan momen penting dalam sejarah Perang Salib. Keberhasilan Saladin untuk merebut kota suci ini kembali membuktikan ketahanan dunia Islam dan keberlanjutan konflik antara Kristen dan Muslim yang sudah berlangsung berabad-abad. Dampak dan warisan dari perebutan Yerusalem selama Perang Salib menciptakan dampak yang sangat besar bagi hubungan antara dunia Barat, Kristen Eropa, dan dunia Timur, Islam. Meskipun ada periode kemenangan bagi dunia Kristen, tetapi perebutan kota ini tidak pernah mengakhiri konflik antara kedua belah pihak. Meskipun Saladin berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 1947, perang, pembantaian dan ketegangan terus berlanjut. Dalam jangka panjang, Perang Salib memberikan dampak besar terhadap sejarah Eropa dan Timur Tengah. Munculnya kerajaan-kerajaan salib yang bertahan lebih dari 100 tahun, konflik antara Kristen dan Muslim, serta pertukaran budaya yang terjadi selama Perang Salib, seperti pengetahuan ilmiah, arsitektur, dan perdagangan, menciptakan hubungan yang kompleks antara dua dunia ini yang terus berkembang hingga saat ini. Perang Salib juga mempengaruhi politik global dan memperkuat identitas religius di dunia Islam dan Kristen. Sementara itu,
Perjuangan untuk Yerusalem terus menjadi simbol ketegangan antara agama dan kekuasaan, serta menjadi pengingat betapa kuatnya pengaruh agama dalam membentuk politik dan sejarah dunia. Perebutan Yerusalem adalah konflik yang mempengaruhi sejarah dunia secara luas. Perang Salib yang dimulai pada abad ke-11 mencerminkan bagaimana agama, kekuasaan, dan keinginan untuk menguasai tempat suci dapat menyebabkan pertumpahan darah dan ketegangan internasional. Meskipun perang-perang ini berakhir dengan berbagai hasil, warisan konflik ini terus bergema dalam hubungan antara dunia barat dan timur hingga saat ini. Sejarah ini mengajarkan kita pentingnya toleransi antaragama, pengertian sejarah, serta cara untuk menjaga perdamaian di dunia yang semakin terhubung.